hari ini kita mengadakan ibadah online lagi. Adik-adik masih semangat ya dengar firman Tuhan ya? Oke? Sekarang sebelum kita mulai, adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikiran hanya untuk Tuhan. Sekarang kita mau saat teduh dulu, kita bernyanyi. Mari masuk. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan membaca titah sesuai dengan hukum Tuhan. Hari ini titahnya diambil dari titah kelima dan keenam. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah yang keenam. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan, kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Amin. Marilah kita meminta pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Episode kita pada minggu ini terambil dari Yohanes 15 ayat 14. Demikian bunyinya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi adik-adik ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah episode kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Baik adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita akan mengaku iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah anak-anak yang percaya dan setia. Yuk kita bernyanyi. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Kita sekarang mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama. Adik-adik, tahu nggak? Kakak dan abang guru sekolah minggu sangat kangen banget bersama adik-adik semuanya. Kapan ya kita bisa bertemu ya? Makanya kita selalu berdoa ya adik-adik ya, supaya COVID-19 enyah dari muka bumi ini, supaya kita bisa kembali sekolah minggu bersama kakak dan abang guru sekolah minggu ya adik-adik ya. Nah, yang pertama, supaya COVID itu enyah, kita harus rajin cuci tangan, menjaga kebersihan. Harus ya adik-adik ya, dimanapun kita berada selalu mencuci tangan. Dan yang kedua, tidak boleh pergi-pergi dulu keluar ke tempat berkerumunan orang banyak. Yang ketiga, tetap semangat adik-adik, belajar di rumah, membaca Alkitab, bernyanyi memuji Tuhan bersama orang tua kita. Dan yang berikutnya, ini paling penting loh adik-adik, persembahan kita harus berikan kepada Tuhan walaupun kita kebaktian di rumah. Ya adik-adik ya, nanti persembahannya dikumpulkan. Setelah itu boleh dikasih ke situa week masing-masing supaya Parhalado week masing-masing menyetor kepada bendahara gereja kita. Nah, ini lagi yang paling penting. Adik-adik jangan sampai lupa mengerjakan PR yang diberikan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu supaya ada kegiatannya di rumah. Nah, PR-nya
apa itu PR-nya? Kita dengarkan yang diterangkan oleh Kakak Riris. Nah, adik-adik, PR-nya kita bagi dua ya. Untuk yang pertama itu untuk horong 1A dan untuk horong 1B. PR-nya adalah mewarnai pemandangan ya. Nah, kalau kurang jelas nanti akan di-share oleh kakak sekolah minggu di grup WA orang tua sekolah minggu ya adik-adik ya. Itu untuk yang tugas 1A dan horong 1B. Sekarang tugas untuk horong 2 dan horong 3. Nih, dengarkan. Tugasnya adalah menggambar pemandangan. Ya, pemandangan apa aja boleh. Pantai boleh, pegunungan boleh, sawah dan apa saja. Ya, menggambar pemandangan. Nah, adik-adik, setelah selesai diwarnai juga ya, bukan hanya menggambar, diwarnai juga. Kalau sudah cantik, kirim ke Facebook kakak sekolah minggunya masing-masing supaya HP kakak sekolah minggunya tidak berat ya. Nanti banyak yang dihapus, kakak sekolah minggunya jadi bingung deh tuh nama siapa aja yang sudah mengumpulkan. Oke, sekarang dikumpulkannya melalui Facebook, tag guru sekolah minggu kalian masing-masing. Oke adik-adik. Nah, satu lagi yang perlu kalian ketahui, adik-adik ketahui bahwa kita setiap mengerjakan tugas, adik-adik itu akan mendapatkan 10 poin. Ya. Kalau tugasnya yang pertama 10, tugas yang kedua 10, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Poin tersebut akan kita tukarkan nanti pada saat kita masuk dan berkumpul kembali di gereja HKBP 3 Raksa yang kita cintai ini ya adik-adik ya. Ingat loh, ada hadiahnya ya, berdasarkan poin yang adik-adik terima. Dan nama-nama adik-adik yang mengerjakan sudah ada di list kakak sekolah minggunya. Jadi yang tidak mengerjakan nggak bisa berbohong. Oke? Ada poinnya masing-masing ya. Itulah dari kakak. Bisa ditambahkan oleh kakak Esther. Oke adik-adik, demikianlah pengumuman kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Adik-adik, sudah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus meminta kepada Tuhan agar kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita bernyanyi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Adik-adik,
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita sama-sama berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami pada hari ini, bahwa kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, di tempat ini juga, di tempat adik-adik dimanapun adik berada pada saat ini, untuk mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan dan Roh Kudus menyertai kami, agar firman yang disampaikan menjadi berkat bagi adik-adik kami, dan adik-adik kami juga yang menontonnya bisa menjadi terang bagi mereka. Terlebih-lebih mereka bisa menjadi pembawa dan pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman-Mu bisa bertumbuh di dalam hati dan pikiran adik-adik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kita pada minggu ini terambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kita sama-sama membacakannya ya adik-adik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk melihat mama, papa, adik-adik atau kakak yang saat ini ada di dekat adik-adik. Coba lihat wajah mereka. Ada apa di wajah mama dan papa atau adik atau kakak kalian? Coba lihat. Ada hidungnya enggak? Ada matanya? Ada mulutnya? Itu ciptaan siapa ya? Ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, manusia kita ini diciptakan Tuhan pada hari keberapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Hari ke-6 ya. Nah, sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah menciptakan terlebih dahulu apa? Langit dan bumi, burung-burung di udara, tumbuh-tumbuhan ya. Tuhan banyak sekali menciptakan sampai akhirnya Tuhan melihat bahwa siapa ya yang akan memelihara mereka dan merawat mereka. Lalu Allah menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Allah kan bisa menciptakan manusia ya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu Allah menciptakan manusia supaya bisa seperti Allah, yaitu mengatur, yaitu menjaga, memelihara yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Namanya manusia. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik melihat apa sih yang diciptakan oleh Tuhan dari mulai hari pertama hingga
Pada suatu ketika, Tuhan melihat bumi sangat kacau dan gelap. Dan Tuhan bermaksud untuk memenuhi bumi dengan ciptaannya. Tuhan menciptakan terang, cakrawala, bintang, bulan, matahari, dan masih banyak lagi yang ada di langit. Tuhan juga menciptakan burung di udara, ikan di laut, semut, gajah, harimau di darat, dan masih banyak lagi. Semua yang sudah Tuhan ciptakan, Ia letakkan di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Tetapi Tuhan berkata bahwa belum lengkap jika tidak ada yang menjaga dan memelihara yang sudah Tuhan ciptakan. Tuhan berpikir dengan sangat keras dan Ia pun setuju untuk menciptakan manusia yang dapat membantunya menjaga dan memelihara Taman Eden. Dan Tuhan mengambil debu tanah untuk membentuk manusia laki-laki yang diberi nama Adam. Tetapi Tuhan masih bersedih karena Ia melihat Adam hanya seorang diri untuk bekerja di Taman Eden. Tuhan pun menciptakan manusia perempuan untuk menemani dan membantu Adam. Ia membuat Adam tidur dengan sangat nyenyak, sehingga Ia mengambil tulang rusuk Adam dan manusia perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Manusia perempuan itu Ia namakan Hawa. Di saat Adam bangun dari tidurnya, dia terkejut karena ada manusia lain bersamanya di Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, inilah Hawa, perempuan yang akan bekerja bersama-sama dengan kamu untuk memelihara taman ini." Nah, adik-adik sudah lihat kan tadi videonya? Adik-adik bisa lihat. Pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Ya. Kenapa diciptakan manusia? Karena manusia adalah makhluk yang sangat istimewa bagi Tuhan. Ya, adik-adik. Dia, manusia, dijadikan sebagai sahabat Allah. Nah, siapa di sini yang punya sahabat? Ada nggak? Bagaimana sih rasanya punya sahabat? Enak nggak? Enak ya, kita bisa curhat, kita bisa cerita apa aja yang kita alami sama sahabat kita. Seperti itulah yang Tuhan berikan
kepada kita. Kita dijadikan sahabatnya, ya. Jikalau kita punya masalah, jikalau kita punya sukacita, kita berdoa kepada Tuhan. Itu cara salah satu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Istimewa kan? Coba, burung-burung di udara bisa nggak komunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa? Nggak bisa kan? Ikan-ikan di laut bisa? Tidak. Atau pohon-pohon, rumput-rumput yang bergoyang bisa nggak komunikasi dengan Tuhan? Tidak kan adik-adik? Tapi yang bisa hanya manusia. Oleh karena itu, manusia dijadikan sahabat Allah, menjadi makhluk yang sangat istimewa. Sebagai makhluk yang istimewa seperti Tuhan, Tuhan itu adalah memiliki hati yang penuh cinta kasih. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan yang lain. Ada yang hidungnya pesek, ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya bengkok. Tuhan tidak pernah menghina, ya. Karena itu semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita juga seperti itu adik-adik. Kita tidak boleh menghina teman kita. Jika ada teman kita yang kakinya kurang baik, jangan kita hina, ya. Terus kalau ada teman kita salah satu misalnya hidungnya yang lebar, jangan kita ledekin, ya. Tidak boleh. Tuhan tidak suka seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan juga menerima segala kekurangan kita. Oleh karena itu, kita juga harus bisa saling menerima kekurangan sesama kita. Oke adik-adik, demikianlah cerita kita untuk hari Minggu ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajak kami agar kami selalu bisa mengasihi sesama kami, agar kami tidak membeda-bedakan teman kami, baik hitam, putih, dan apapun, kami sama di hadapan Tuhan. Terima kasih, biarlah firman-Mu itu menjadi berkat bagi kami, bagi kehidupan adik-adik kami, sehingga kami boleh menjadi suluh bagi sesama kami. Demikianlah firman-Mu ini, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita untuk Tuhan dan untuk gereja kita juga. Kita berikan yang terbaik ya adik-adik. Jangan lupa nanti setelah dipersembahkan, disetorkan ke Sintuawik masing-masing. Yuk, sambil beri persembahan, kita bernyanyi. Mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, kita nyanyikan. Amin, amin, amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kami guru sekolah minggu dan Parhalado HKBP 3 Raksa mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.